Coba deh, ingat-ingat lagi kapan terakhir kali kita dengar berita kekeringan? Kayaknya udah jadi cerita yang gitu-itu aja ya. Musim kemarau datang, air jadi susah, terus pas hujan turun, ya udah kita lupa lagi. Tapi gimana kalau saya bilang cara kita mikirin masalah ini tuh udah ketinggalan zaman. Ada ancaman yang jauh-jauh lebih serius. Dan ini bukan lagi soal musim. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Di satu sisi kita punya krisis air yang biasa kita dengar ya masalah cuaca yang datang dan pergi. Tapi di sisi lain, ada sebuah istilah baru dari laporan PBB yang jujur aja mengubah cara kita melihat semuanya. Kebangkrutan air global. Ini bukan lagi cuma nungguin hujan turun, ini masalah sistemik. Kegagalan kronis dari infrastruktur alam planet kita sendiri. Oke, jadi apa sih sebenarnya kebangkrutan air ini? Gampangnya gini deh, bayangin rekening bank. Konsepnya sederhana banget, kita terus-terusan ngambil air lebih banyak daripada yang kita tabung. Dan kita semua tahu kan apa yang terjadi kalau kita terus-terusan begitu sama uang kita? Dan ini nih rinciannya. Pemasukan kita itu datang dari hujan dan salju. Ini yang seharusnya ngisi aset atau tabungan kita, yaitu air tanah dan lahan basah. Kedengarannya seimbang kan? Nah, sekarang coba lihat pengeluaran kita. Permintaan dari kota-kota besar, pertanian, industri, itu semua meledak. Jadi, ketika pengeluaran terus-terusan lebih besar dari pemasukan, ini bukan lagi defisit biasa. Ini jalan lurus menuju kebangkrutan yang sesungguhnya. Nah, ini dia bagian yang paling bikin ngeri. Masalahnya bukan cuma kita boros. Bukan. Kita secara aktif menghancurkan rekening tabungan kita sendiri. Kita merusak sistem alam yang selama ini udah dirancang sempurna untuk nyimpen dan ngebersihin air buat kita. Coba kita berhenti sejenak dan lihat angka ini. 4,11 juta kilometer persegi. Sejak tahun 1970, segitulah luas lahan basah alami yang udah kita hilangkan. Biar kebayang, luas itu lebih dari 2 kali lipat luas seluruh wilayah Indonesia. Gila kan? Kita bukan cuma kehilangan rawa atau genangan air loh, kita kehilangan salah satu organ vital planet kita. Terus kenapa hilangnya lahan basah ini jadi bencana besar? Nah ini jawabannya. Lahan basah itu ibaratnya spons raksasa planet kita. Fungsinya banyak banget, nyimpan air, nyaring polusi secara alami, ngendaliin banjir, dan jadi rumah buat banyak banget makhluk hidup. Waktu lahan basah itu hilang, kita kehilangan semua layanan super penting itu. Layanan yang selama ini kita dapat gratis. Jadi masalahnya double. Bukan cuma jumlah airnya yang berkurang, tapi juga kualitasnya anjlok. Coba bayangin, filter alaminya hilang, ya polutan masuk seenaknya. Di daerah pantai, air laut menyusup ke sumber air tawar. Hasil akhirnya apa? Ironis, kita bisa aja dikelilingi air, tapi nggak ada setetes pun yang aman buat kita minum atau pakai. Dan ini semua bukan cuma teori atau ramalan loh, tanda-tanda kebangkrutan ini udah kelihatan di seluruh dunia. Anggap aja kayak surat tagihan utang yang mulai datang satu persatu. Yuk kita lihat beberapa contoh nyatanya. Yang paling ironis adalah, seringkali solusi kita malah memperburuk keadaan. Lihat aja lingkaran setan ini. Pertama, kekeringan datang. Pasokan air turun. Kita semua panik kan? Terus solusinya, kita gali sumur lebih dalam lagi. Kita alihin aliran sungai. Tapi setiap langkah darurat ini sebenarnya kayak nusuk sistem air kita sendiri pelan-pelan. Kita bikin fondasi air kita makin rapuh, sampai akhirnya ya ambruk, beneran ambruk, tanahnya amblas, dan kerusakannya permanen. Contohnya, Teheran, kekeringan parah ditambah konsumsi air yang gila-gilaan bikin waduk mereka kering kerontang. Efeknya bukan cuma krisis air, tapi langsung merembet jadi ketegangan sosial dan politik. Lalu kita pindah ke Cape Town. Ingat kan, kota ini hampir jadi kota modern pertama di dunia yang benar-benar kehabisan air. Istilahnya Day Zero atau Hari Nol. Hari di mana semua keran di kota itu mati total. Mereka emang berhasil lolos, tipis banget, tapi peringatannya jelas luar biasa. Dan mungkin ini yang paling bikin merinding. Kabul, sebuah kota besar yang sekarang ada di ambang jurang, terancam kehabisan air sepenuhnya. Cadangan air tanah mereka anjlok parah. Kualitasnya hancur lebur. Ini adalah gambaran nyata dari tahap akhir kebangkrutan air. Di balik cerita-cerita kota tadi, ada dampak manusianya yang skalanya luar biasa besar. Lihat deh data PBB ini. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini 1,42 miliar manusia. Dan yang paling menyedihkan, di antara mereka ada 450 juta anak-anak. Mereka ini bukan cuma menghadapi krisis, mereka hidup di dalam krisis itu setiap hari. Oke, setelah ngelihat semua ini mungkin ada yang nanya, kenapa sih istilah kebangkrutan ini penting banget? Kenapa nggak sebut aja krisis kayak biasa?
Nah, perbedaannya itu fundamental, dan ini menyangkut masa depan kita semua. Jawabannya di sini. Kalau cuma kekeringan musiman, itu bakal berakhir. Hujan pasti akan datang lagi. Tapi kebangkrutan? Oh, ini beda cerita. Lahan basah yang udah hilang nggak akan muncul lagi secara ajaib. Akuifer yang kita kuras sampai kering, butuh ribuan tahun buat ngisinya lagi. Kerusakannya bisa jadi permanen. Nah, itulah bedanya antara sekedar cuaca jelek dengan sistem yang benar-benar hancur. Dan pada akhirnya, kutipan ini merangkum inti dari semuanya. Air itu bukan lagi cuma soal sumber daya alam. Air adalah soal keadilan dan keamanan kita bersama. Jadi, mengelolanya dengan benar itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan demi stabilitas kita semua. Pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah kita akan bangkrut, tapi gimana caranya kita bisa mundur dari tepi jurang ini sebelum semuanya benar-benar terlambat.